Profil wanita, tapi laki-laki. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Yuk. Silakan. Halo? Iya, Bang. Ya, silakan Bang. Ya, Silakan, itu apa saya, mau Abang bahas? ya tadi saya dengar maksudnya ada pertanyaan bahwasanya mengapa di bulan puasa masih banyak Oh, baik. terjadi. Kita kembalikan ya. Kita kembalikan backgroundnya sebentar. Ah, ini. Menurut hadis, di bulan Ramadan itu setan-setan dirantai, dibelenggu gitu. Tetapi faktanya, kenyataannya malah di bulan Ramadan kejahatan tuh meningkat. Contohnya adalah jagoan Cikiwul, ya kan? Nah ini, ya kan? Namanya syuhada. Asli Cikiwul, ari-ari ditanam di Cikiwul. Kalau menurut apa penjelasan dari guru ngaji itu kan pernah artinya berdua sampai guru ngaji itu ngomong bahwasanya mengapa di bulan Ramadan masih ada kejahatan padahal Setan-setan bulan diikat. ya diikat, padahal semuanya diikat. Itu menurut guru saya, karena saya juga ilmunya dangkal. Cuman saya menyampaikan kata guru saya bahwasanya yang disebut bulan Ramadan menahan nafsu, menahan lapar dan menahan segalanya, termasuk juga itu hal yang tersebut sebenarnya yang jadi setan itu adalah artinya di dalam pikiran kita sendiri, Bang. Berarti setan-setan nggak jadi diikat kalau begitu, Bang. Bang, Manusia setan-setan menurut Muhammad diikat. Artinya dia nggak bisa dilepas tuh. Ngikat dia. Namanya diikat kan dia nggak lepas. Artinya walaupun Anda kok gitu. Ketika setan-setan diikat, tidak mungkin setan itu tidur di lubang telinga Anda, di lubang hidung Anda. Ya kan? Tidak mungkin kencing di telinga Anda. Buktinya, faktanya, mau di bulan Ramadan, mau nggak di bulan Ramadan, tetap saja banyak orang yang nggak sholat subuh. Tetap saja setan kencing di telinga orang. Betul nggak? masalah itu, Bang, masalah Coba itu. Bang, pelan-pelan ya, pelan-pelan Bang. Menurut Muhammad, apa penyebab orang tidak sholat subuh atau terlambat bangun subuh? Kalau seperti itu, Bang, itu karena masih terpengaruh nafsu. Bukan, Bang. Menurut Muhammad, seseorang tidak bisa bangun subuh, tidak sholat subuh, karena setan kencing di telinganya. Nah, menurut orang yang sama, Muhammad yang sama, di bulan Ramadan setan-setan diikat. Tapi di bulan Ramadan banyak muslim tidak sholat subuh. Artinya, Bang, omongan Muhammad bahwa setan-setan itu diikat, tetapi faktanya tetap saja setan masih kencing di telinga orang di bulan Ramadan. Berarti siapa yang jadi pendusta di sini, Bang? Coba. Begini, Bang. Begini, pertanyaan Abang, mau jawab pertanyaan. Silakan. Kita kasih kesempatan muslim ya, silakan. Dalam Islam kita ada yang taat beragama dan ikut jalan Al-Quran dan ikut apapun yang dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan ada juga yang cuman ikut gak ikut. Saya tanya di Abang, di agama Abang, apakah semuanya itu bagus? 100% bagus? Sudah bisa saya jawab? Bisa saya tanggapi? Ya. Tanggapi aja, Bang. Baik, ini Abang ini melakukan kecacatan berpikir. Saya tidak pernah mengatakan bahwa semua orang yang di KTP-nya, di kolom KTP-nya tertulis Kristen, maka dia akan menjalankan agama Kristen. Enggak. Saya nggak bilang begitu.
Banyak orang Kristen tapi kelakuannya setan banyak. Cuman agamanya aja doang, banyak. Ya kan? Tapi kita nggak bicara itu, Bang. Kita bicara bagaimana statement Muhammad bulan Ramadan setan-setan diikat. Artinya tidak mungkin setan-setan itu kencing di telinganya orang Islam. Betul nggak? Karena lagi diikat. Betul nggak? Betul. Nggak? Tapi Betul. faktanya banyak nggak? Buktinya setan masih kencing di telinga orang Islam. Betul nggak? Dan kembali lagi pada bulan puasa. Gimana Bang ini logikanya ini? Aduh. Bang, pelan-pelan ya saya mikir Bang ya. Gini, Abang kalau sholat ambil air wudhu nggak? Kalau sholat ngambil air wudhu, Bang. Oke, dihirup nggak 3 kali? Gitu, dihirup 3 kali. Dihirup. Oke, kemudian disemburkan 3 kali. Gitu. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena itu sunnah Rasul. Bukan, contoh penyebab konkretnya karena apa? Karena kan saya udah bilang, Bang, saya ilmu pengetahuannya dan Karena setan bermalam di situ tadi malam. Loh, kok malah ketawa Abang ini gimana? gimana Emang nggak tahu? ketawa? Gimana nggak ketawa? Begini, Bang. Apa? Abang nggak tahu setan bermalam di hidung? Nggak tahu lah, karena mereka kasat mata. Oke, baik. Bukan masalah nggak tahu Anda nggak lihat. Maksudnya informasi itu tahu nggak? Informasi bahwasanya setan bermalam di hidung. Iya, tahu nggak informasi itu? Nah, saya nggak tahu juga. Oke, saya kasih contoh. Saya balikan kamera saya. Nih Bang ya, nih. Sabar ya teman-teman ya. Kita harus ngobrol sama mereka ini, kita harus sabar ya. Kita kalau nggak sabar nanti ini. Nih, dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia beristinsar, memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Nah, sekarang saya tanya, di bulan Ramadan Anda berbuat seperti ini nggak? Tetap nggak seperti itu? Nah, itu masih Bang, dijawab dulu Bang. Di bulan dari Ramadan Anda tetap dulu. beristinsar nggak? Itu dari siapa dulu? Aduh, sekarang mereka udah malsu-malsuin hadis mereka sendiri. Bang, kalau memang di bulan puasa setan sudah diikat, ngapain orang Islam beristinsar lagi? Menyedot-nyedot air 3 kali, menyembur-nyemburkan 3 kali. Bukankah setan-setan sudah diikat? Ini bagaimana ini saudara logikanya? Sungguh Anda ini terlalu ya. Bang, ayolah kita logis lah Bang. Ayo saya ajak Anda berpikir logis Bang. Sampai kapan Anda percaya? Yuk. Yang ngeluarin hadis itu, saya tanya hadis itu riwayat dari siapa dulu? Nah, berarti Anda sudah malsu-malsukan hadis sekarang kan? Hadis-hadis kamu yang bikin. Kalian yang bikin. Orang Karesteng lagi yang dibilang memalsukan. Bang, sekarang saya pakai logika Anda ya. Saya pakai logika Anda. Kalau setan-setan diikat, berarti mereka bisa tidur di lubang hidung nggak? Saya kan udah bilang sama Abang, kalau setan-setan yang sudah diikat emang di bulan puasa. Kalau diikat artinya ada nggak setan-setan yang lepas dari ikatannya kemudian tidur di lubang hidungnya orang Islam? Itu hadis siapa dulu yang Baik, kita tampilkan lah ya. Kita harus sabar teman-teman ya. Hadis apa itu? Baik, kita tampilkan. Oke ya, nih. Saya balik lagi kamera saya. Aduh, kita harus sampai capek-capek ini teman-teman ya. Sebentar, sabar ya Bang ya. Kita balikkan lagi kamera saya Bang, sabar. Sabar ya Bang ya. Bagaimana Anda ini tidak percaya dengan hadis sendiri? Anda nggak percaya? Saya balikkan dulu kamera saya. Sabar Bang. Nih Bang. Nih Bang ya. Saya balik. Bang, kelihatan nggak kamera saya Bang? Kelihatan? Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur,
hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya nih. Hadis Sahih Muslim nomornya 238. Ya kan? Banyak nih Bang hadis-hadisnya Bang, gak cuma satu itu. Nah, sekarang di bulan Ramadan Muslim kayak gini juga nggak? Ngambil-ngambil air wudhu nggak? Ya, ngambil kayak gitu. Oke, menurut hadis ngambil air wudhu karena setan bermalam di hidung, betul? Ya, betul itu. Loh, katanya di bulan Ramadan setan diikat. Ternyata masih juga bisa masuk lubang hidung Islam. Yang mana yang benar? Ayo, yang mana? Berarti salah satunya harus bohong. Betul nggak? Tidak mungkin Abang kan nanya dua-duanya yang benar. Hah? Iya, abang kan nanya yang benar. Nanya yang mana yang benar? Penjelasan. Setan diikat di bulan Ramadan atau setan tetap bisa tidur di lubang hidung orang Islam ketika di bulan Ramadan? Nah, itu kan yang ditanya yang benar. Kata guru saya sebenarnya Bang, yang dimaksud setan diikat, kita belajar mengikat nafsu birahi kita semuanya, nafsu amarah. Sudahlah hadis kalian ingkari sendiri. Sudahlah kalian hadis kalian pelintir-pelintir sendiri. Sungguh Anda tiada lain adalah kaum yang suka memelintir. Dan tiadalah suatu kaum melainkan kalian adalah yang tukang memelintir. Dan sungguh bagi kalian tiada lain tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Saya menyampaikan sesuatu. Silakan. Abang mau nanya kebenaran, sebenarnya seharusnya di lab yang seperti ini abang buat janji sama orang yang artinya benar-benar tahu jalan. Sudah saya buat tantangan kepada Ustadz Abdul Somad, kepada Ustadz Adi Hidayat, kepada Ustadz Firanda, dan kepada Ustadz yang lain, Ustadz Felix Yao. Siapa lagi? Kepada mereka yang tukang bahasa agama Kristen, ayo, saya tantang, ayo. Jangan beraninya kalian bahas agama Kristen di masjid. Adi Hidayat bahas Kristen di masjid. Udah seperti itu benar. Artinya kalau kita yang berpengetahuan dangkal, ujung-ujungnya entar renggang. Artinya sama akan betul Bang. Saya pun sudah banyak yang mengkritik. Bang, coba Bang, kalau berani itu jangan sama Islam-Islam yang awam. Coba sama Ustadz ini, Ustadz Adi Hidayat. Lu masalahnya sudah saya tantangin, tapi merekanya nggak ada. Merekanya pergi kemana? Coba. Tahu kalau seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Cuman kalau masalah yang tadi yang katanya setan itu dibelenggu di bulan puasa, sebenarnya kita, kata Ustadz itu, belajar mengendalikan hawa nafsu dan semuanya di dalam diri kita. Kayak bukan gitu. Begitu Bang, itu berbicara mengenai keberadaan setan-setan yang betul-betul diikat. Kemudian pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup. Bagaimana mungkin setan diikat, tapi di detik yang sama setan kencing di lubang hidung? Apa jangan-jangan rantainya panjang sampai ke hidung Anda? Lalu apa manfaatnya setan diikat? Kalau toh setan bisa keluar dari ikatannya lalu tidur di lubang hidung Anda. Masih banyak Muslim yang tidurnya kesiangan. Malah makin kesiangan tidurnya di bulan Ramadan. Loh, betul. Di bulan Ramadan kalian itu malah bangunnya malah makin siang. Buktinya jam kerjanya malah makin siang. Padahal katanya orang yang tidak bangun subuh, mengerjakan sholat subuh akibat setan kencing di telinganya. Masa di bulan Ramadan setan udah diikat masih nyampe kencingnya? Jatuh gitu kencingnya dari neraka ke telinga Anda. Gimana Anda? Cobalah Bang, saya mengajak Anda berpikir nih Bang. Ya, kalau Anda percaya kepada Muhammad, memang Anda nanti percaya yang kayak begitu. Setan makan pakai tangan kiri, betul? Betul nggak setan makan pakai tangan kiri kata Muhammad? Betul. Iya. Tapi kalau Anda mengikut Yesus, ajaran di dalam Injil nggak seperti itu. Nggak ada.
Setan makan pakai tangan kiri, kencing di hidung, apa tidur di hidung, nggak ada. Ya, ketika kalau gini bedanya begini bang, kalau Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, Yesus mengusir setan itu dari tubuh orang yang kerasukan setan itu, ya kan? Dengan cara Diusirnya setan itu dari tubuh orang yang kerasukan setan itu. Sehingga orang yang kerasukan setan itu menjadi sembuh dan waras kembali. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, tahu nggak percakapan antara Muhammad dan Aisyah? Aisyah pernah nanya sama Muhammad, "Wahai Rasulullah, apakah manusia itu didampingi oleh korin?" Maksudnya jin, setan yang menggoda dirinya. Muhammad bilang iya. Setiap manusia didampingi oleh setan atau korin itu, jin korin itu, untuk menggoda mereka untuk melakukan kejahatan, membisikkan kejahatan. Tapi Aisyah bilang, termasuk apakah engkau juga termasuk wahai Rasulullah? Kata Aisyah. Tapi apa kata Muhammad? Ya, termasuk juga aku. Tapi korin yang mendampingiku sudah masuk Islam, kata Muhammad. Iya. Kalau Yesus berhadapan dengan setan, diusirnya setan itu. Sementara kalau Muhammad berhadapan dengan jin korin, malah jin korinnya masuk Islam. Betul? Kalau masalah itu saya tidak bisa membenarkan juga bang. Karena saya Nah, tidak... kan nggak bisa. Bang, gini bang ya, tahu gini. sendiri. Sebentar bang. Kalau abang baca Al-Quran, apa kata orang-orang, kata masyarakat terhadap Muhammad? Apa coba katakan bang? Jelasin bang. Menurut Al-Quran, ketika Al-Quran itu didakwahkan kepada manusia itu bilang, sungguh ini adalah sihir yang nyata. Betul? Terus? Betul nggak? Saya bilang dulu, betul nggak? Saya nggak tahu itu. Waduh, nggak tahu lagi. Saya bacakan ayatnya bang ya, saya bacakan. Saya akan bukakan ayatnya di dalam Al-Quran. Bahwasanya orang-orang itu menuduh bahwa Al-Quran itu adalah sebuah dongeng-dongeng, adalah sihir dan lain sebagainya bang ya. Saya bacakan dulu ya bang ya. Coba buka surat Al-Anbiya ayat yang ketiga bang. Buka aja di situ bang. Nih bang ya, saya bacakan ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketiga, saya bacakan. Hati mereka dalam keadaan lalai dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tiada lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jadi, menurut orang-orang bahwa Al-Quran dan Muhammad itu hanyalah sihir semata. Tahu? Ya, terus. Dan Anda percaya nggak dengan itu? Saya kurang berpengetahuan di situ, bang. Kurang Artinya, berpengetahuan. Oke, baiklah. Kalau kurang berpengetahuan ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, bang ya. Pesan saya, bang. Pesan saya harus berpesan juga. Gini, bang. Saya sebagai Kristen, saya memberitahukan kepada Anda tentang jalan yang benar. Kalau Anda mau jalan yang benar, ikut Yesus. Jangan ikut orang di kuburan. Ya. Yang harus Anda jadikan junjungan itu adalah harus Yesus. Jangan orang yang ada di kuburan. Yang harus Anda ikuti, Anda jadikan suri tauladan, panutan, ikutan. Bukan orang dalam kubur, tetapi haruslah Yesus. Itu pesan saya kepada Anda. Oke? tetap ikut Muhammad saya, bang. Waduh, tetap ngeyel dia ikut orang di kuburan. Baik, terima kasih, bang. Intinya saya sudah memberitahukan kepada Anda jalan kebenaran. Kalau Anda tidak menerima, ya saya berlepas diri.